Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rizky, konselor SMA Madania yang bertugas hari ini sebagai MC. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan himne Madania. Beriman, berilmu, dan beramal, berakhlak mulia dan hormat sesama, menegakkan keadilan dan perdamaian, membangun bangsa berperadaban. Madania, Madania, menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Madania, Madania, kau hadir untuk generasi terpelajar. Hidup penuh disiplin dan ikhlas, menyiapkan jiwa generasi mulia, berkiprah bagi bangsa dan negara. Majulah Indonesia, Madania, Madania, Bhinneka Tunggal Ika, Madania, Dharma Bakti bagi bangsa. Madania, Madania, rumah kita Bapak Ibu, tidak terasa ya, sudah 1 tahun nih anak-anak kita yang tadinya belajar di sekolah, yang sudah didesain lingkungannya untuk belajar, sekarang harus belajar di rumah. Tentu hal ini menjadi tantangan kita tersendiri nih, gimana membuat anak-anak kita tetap fokus, tetap termotivasi, tetap semangat belajar, walaupun belajarnya di rumah. Narasumber kita hari ini ada dari LaSalle College dan juga dari Sekolah Madania yang akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Ibu Nida sebagai host. Bapak Ibu, diharapkan selama sesi ini berlangsung dapat menonaktifkan mikrofon dan juga Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan yang ditulis di kolom chat dengan menuliskan nama, institusi, dan juga pertanyaan Bapak Ibu. Untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Baiklah, kita mulai saja ya Bapak Ibu acara bincang parenting kita hari ini yang akan dipandu oleh Bu Nida sebagai host. Silakan Bu Nida. Terima kasih Ibu Rizky. Bapak Ibu, barusan MC kita tuh Ibu Rizky Erastia, yang belum kenal, beliau konselor dari secondary school. Oke, baik, saya menyapa para sobat Madania, ayah bunda, orang tua murid Madania, para guru-guru yang sedang di rumah, selamat menyaksikan. Ingin waktunya tetap bermanfaat, nah stay tune di sini ya.
Oke, mengudara nih dari Sekolah Madania dengan saya Nida. Saya guru dari si primary school Madania. Kembali lagi berjumpa di Bincang Parenting Sekolah Madania seperti yang sudah diinformasikan Bu Rizky tadi. Tajuk kita pagi ini adalah mengenai learning space. Oke, bersama saya pagi ini sudah ada para narasumber kita. Saya panggil ya, yaitu ada Ibu Catherine Suteja, Program Director of Interior Design LaSalle College Jakarta. Selamat pagi Ibu Catherine. Selamat pagi, Bu Nida. Oke, kemudian ada Ibu Prita Adiani, Interior Design and Fashion Business Lecture Professional juga dari LaSalle College Jakarta. Selamat pagi Ibu Prita. Selamat pagi, Bu Nida. Dan satu lagi, Ibu Siska Kartika Putri, Konselor Sekolah Madania. Halo Bu Siska, selamat pagi. Hai Bu Nida, selamat pagi. Oke, lengkap semua nih narasumber kita ya. Nah, sebelum saya meminta para narasumber mengenalkan lebih lanjut mengenai latar belakang pendidikan dan bidang yang digeluti, saya hendak membacakan profil dari LaSalle College Internasional ya. Oke, Ayah Bunda, LaSalle College Jakarta berdiri sejak tahun 97, adalah salah satu perguruan tinggi desain yang berbasis kurikulum internasional dan merupakan salah satu cabang dari LCI Network ya, sebagai kampus utamanya berada di Montreal, Kanada. Untuk program jurusan yang dimiliki LaSalle College Jakarta ada Fashion Design, ada Fashion Business, Interior Design, Graphic Design, Fotografi, Game Art Design, dan Artistic Makeup. Untuk qualification level yang dimiliki yaitu ada International Certificate, International Diploma, dan Bachelor. Kemudian LaSalle College Jakarta menggunakan international curriculum dengan pembelajaran 80% praktek dan 20% teori. Pembelajaran private kelasnya maksimalnya 20 siswa dalam satu kelas, menyediakan career center untuk peluang kerja student atau siswa, dan ada industrial project untuk portofolio bagi siswa agar sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja. Nah, untuk ayah bunda atau bapak ibu yang mau tahu lebih banyak mengenai LaSalle College, nanti kami akan mengirimkan G-form ya di penghujung acara supaya bapak dan ibu bisa tahu lebih lanjut mengenai LaSalle College. Nah, ini narasumbernya look-nya muda-muda semua nih ya. 11-12 sama anak-anak kelas 11-12. Kayaknya saya panggil kakak aja gimana ya? Oke ya. Kak Prita, Kak Catherine, dan Kak Siska. Oke, silakan saya memanggil Kakak Catherine untuk mengenalkan diri terlebih dahulu kepada audiens kita. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima Selamat kasih pagi. pertama-tama. Selamat pagi Bu Nida. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sekolah Madania, khususnya untuk Bu Nida, Bu Titin, dan Bu Rizky tadi untuk perkenalannya. Saya sendiri mewakili dari LaSalle College Jakarta, Program Director untuk Departemen Interior Design. Memang dulu saya juga menempuh pembelajaran desain interior untuk S1 dan yang terakhir untuk master degree di desain di Northumbria University di Newcastle, dan sudah kurang lebih selama 7 tahun saya menjadi program director di LaSalle College Jakarta. Dan hari ini akan juga dibantu oleh Miss Prita, nanti mungkin akan memperkenalkan diri. Saya rasa topik hari ini dari Sekolah Madania ini menarik sekali. What makes a good learning space at home? Ya, tadi Bu Rizky juga sudah sempat menyebutkan bahwa sudah berulang tahun. Ya, betul. Iya, ada plus dan minusnya mungkin ya. Mungkin nanti juga Bu Ratih akan menyampaikan bagaimana sih selama ini mendampingi anak selama belajar di rumah. Dan baik. menarik juga dari sisi psikolog ya nanti dari Bu Siska. Jadi ya mungkin itu aja perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Kak Catherine. Nggak apa-apa saya panggil kakak ya, biar muda semangatnya. Iya. Kak Prita, halo. Ayo silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi para orang tua murid, para bapak ibu guru di Madania. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya Prita, salah satu pengajar di LaSalle College.
saya sama seperti Miss Catherine juga sudah menempuh pendidikan di bidang interior. Sudah sempat kerja juga dulu di konsultan interior, lalu sempat buka bisnis sendiri sampai akhirnya fokus ngurusin anak-anak sambil ngajar, sambil at the same time freelancing project-project interior sampai hari ini gitu, Bu Nida. Baik, wah ini bakal banyak nih pertanyaan saya untuk Ibu nih ya. Salah, untuk Kakak. Kebiasaan. Lanjut Kak Siska, silakan. Hai Bu Nida, selamat pagi. Selamat Selamat pagi, Moms and Dad. Saya Siska Kartika Putri. Saat ini saya konselor di Sekolah Madania untuk area tugas di primary school. Lalu saya lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Terima kasih Bu Nida. Sama-sama Kak Siska. Jarang-jarang kan saya panggil kakak ya. Oke, asik kan Mumpung. Bapak Ibu tuh narasumber kita nih ya. Ini nggak kaleng-kaleng loh ya. Mari kita perhatikan, kita simak 90 menit ke depan bincang-bincang santai saya bersama mereka mengenai what makes a good learning space at home. Oke, nah Ayah Bunda, saya akan bertanya dulu nih kepada Kak Prita. Kak Prita, seperti yang tadi disampaikan oleh MC ya, mengenai masa belajar anak pada saat pandemik lumayan panjang nih ya. Saya sendiri ini ketika sudah ada pengumuman harus belajar dari rumah, itu tidak menyiapkan sama sekali anak-anak untuk belajar dari rumah tentunya ya. Jadi kondisi rumah ya seada-adanya gitu, learning space-nya gitu ya. Dan harapannya tidak berlangsung lama, tapi ternyata lama juga, udah setahunan ya. Dan kondisi untuk desain pembelajaran ini pun dari kacamata saya nih sebagai orang awam, akhirnya karena memang tidak disiapkan juga jadi tidak menjadi prioritas nih gitu ya. Nah ini tolong diluruskan nih, kira-kira nih ya bagaimana nih menurut Kak Prita nih, karena ya itu tadi yang saya sampaikan, ruangannya jadi multipurpose, belajar di situ juga, istirahat di situ juga gitu, kemudian diskusi di situ juga. Nah silakan Kak Prita. Oke, ya mungkin Kak Nida ya, saya manggilnya ya, sama-sama kita jadi kakak pagi ini. Memang kondisi ini mendadak bagi para yang bekerja pun juga ya, jadi area-area yang tadi tidak available untuk bekerja, jadi kita pakai yang ruang belajar, ruang makan, ruang dapur, jadi dipakai buat bekerja. Tapi biasanya kalau anak-anak ini kan pakai ruang belajar itu, saya asumsikan rata-rata di tempat tidur ya, di ruang tidur. Ya, jadi memang mungkin selama ini ruang belajar dikondisikan untuk belajar tidak dalam jam yang panjang seperti sekolah. Tapi ternyata ini berlangsung setahun lebih. Jadi rasa-rasanya ada baiknya dipertimbangkan kembali ergonomik dari kenyamanan untuk belajar, karena mereka akan spending waktu yang cukup panjang di tempat belajar gitu ya Bu Nida. Jadi penting juga ya kita untuk membahas baiknya gimana nih dikondisikan ruangannya supaya anak-anak bisa produktif gitu. Oke. Iya ya, terpikir betul sekali Kak Prita. Nah, boleh dong kami diberikan informasi mengenai ruang belajar yang baik ya, seperti apa dari Kak Prita sebagai ahlinya nih. Kalau misalnya ada yang mau ditampilkan gambar-gambar juga, silakan Kak Prita. Oke, mungkin Mbak Dinda boleh tolong dibuka slide-nya. Oke. Saya cerita aja, nanti kalau Kak Dinda ada mau potong, mau tanya silakan ya. Saya ikutin dari slide aja. Siap. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana menghasilkan lingkungan belajar yang produktif dari rumah ya. Oke, berikutnya Mbak Dinda. Ya, mungkin yang pertama-tama perlu disadari itu bahwa dulu anak-anak punya school life, home life. Secara fisik bangunan aja, fisik bangunan sekolah dan fisik bangunan rumah berbeda. Dan anak belajar di sekolah,
lalu recharge energi mereka di rumah. Tapi sekarang sekolah dan rumah ini, kegiatan yang berbeda ini jadi nggak ada batasnya. Semua terjadi di ruang belajar. Betul, betul. Jadi yang harus disadari itu sekolah itu adalah tempat anak-anak spending energi, menghabiskan energi produktif. Tapi di rumah atau di kamar tidur khususnya adalah tempat anak-anak merecharge energi. Nah, dengan tidak ada batas tempat, Yes. nah ini yang menjadi masalah. Betul. Entah gadgetnya kebablasan biasanya ya kan, Yes. Iya, itu atau betul banget. mungkin waktunya belajar masih tidur gitu ya. Terus moodnya juga susah dibangun karena masih di kamar. Jadi menentukan batas ini jadi penting ya. Itu mungkin tips pertama yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, juga saya sering dapat pertanyaan gimana ya supaya anak-anak itu senang gitu, apa namanya berada di area belajar mereka. Mungkin ini kan udah mau liburan, ada baiknya mulai deh kita mikir gimana ya kita bisa merancang kembali area anak-anak agar sesuai dengan identitas mereka. Jadi mereka juga merasa mempunyai kepemilikan terhadap space karena merefleksikan selera mereka, identitas mereka. Jadi kita libatkan mau layoutnya seperti apa, mau artworknya bagaimana. Kalau memang kelihatannya artworknya yang dia suka tidak sesuai selera kita, nggak apa-apa, sama-sama kita browsing di mana supaya artworknya dia jadi lebih cakep misalnya gitu ya. Baik, Jadi baik. dilibatkan. Gitu. Yes, ada involvement ya, jadi ownership ya. Oke. Iya. Nah, berikutnya Mbak Dinda, yang ini boleh di skip aja. Oke. Nah, jadi yang penting juga nih, Kanida, bahwa kita juga supaya anak-anak ini bisa produktif, cara belajar anak itu kan beda-beda. Nah, jadi kalau informasi dari psikolog ini ada 3 gaya belajar yang populer, yang sering dibahas juga, bahwa ada 3 sensori utama anak dalam input-output informasi. Gitu, ada melalui visual, auditori, kinestetik. Jadi dengan kita mengetahui anak-anak ini dominan yang mana, fasilitas interior atau ruangan bisa mengikuti sehingga diharapkan mereka bisa lebih produktif. Oke, baik. Boleh di-stop dulu sampai sini ya, Kak Prita ya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi iya ya, ternyata memang penting ya melibatkan anak supaya anak merasa memiliki ruang belajarnya. Kemudian juga perlu juga dipikirkan ya bahwa pembelajaran yang panjang ini memang sudah seharusnya sudah waktunya nih kita harus memikirkan ya learning space untuk anak-anak. Nah, itu secara eksternal yang perlu juga diperhatikan oleh kita semua sebagai orang tua nih yang ada di rumah. Nah, saya ke Kak Siska nih ya. Nah, itu barusan dipaparkan oleh Kak Prita mengenai faktor eksternal yang harus disiapkan. Nah, boleh nggak diceritakan mengenai hal-hal yang terjadi nih ya pada saat pembelajaran jarak jauh yang sampai nih ke Kak Siska sebagai konselor. Bagaimana nih mengenai kondisi learning space yang ada yang sampai ke Kak Siska. Coba diceritain apa namanya sehubungan dengan materi kita pagi ini. Silakan. Oke, terima kasih Bu Nida untuk waktunya. Jadi selama semester 1 kemarin, kami Sekolah Madaniyah yang diwakili oleh para konselor itu sudah melakukan survei ya Bu, ke semua murid sih sebenarnya dari grade 1 sampai grade 12. Dan itu hasil surveinya itu ternyata permasalahan mereka adalah mengenai learning space yang mereka miliki. Dan jadi kalau dalam psikologi itu learning space bisa berkaitan juga dengan motivasi belajar, Bu. Lalu gimana sih caranya gitu kita tuh menyiapkan kondisi belajar untuk siswa? Ternyata dalam ilmu psikologi itu learning space ada 2 ya Bu Nida. Jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal tadi saya akan coba share kasusnya nanti. Kalau dari segi eksternalnya nanti Kak Prita akan menjelaskan ya Bu Nida. Jadi secara internal itu gimana sih kita bisa
menginstruksikan siswa untuk bisa belajar di mana saja, dengan ruangan apapun, dengan fasilitas yang dimiliki, karena tidak semua orang tua itu juga bisa memberikan fasilitas yang ideal juga atau kondisi tempat belajar yang ideal juga untuk para siswa belajar gitu. Jadi gimana caranya nih kita bisa membentengi diri supaya anak bisa survive untuk belajar di mana aja dengan kondisi apapun tanpa bisa mengurangi bagaimana motivasi belajarnya mereka. Karena dari kasus-kasus seperti yang kita hadapi ini, nah, pasti Bu Nida sudah melihat ya bagaimana kondisi siswa kita saat ini. Ada yang masuk PJJ jarang, ada yang kadang cuma isi absen aja, tapi Iya. ternyata siswanya nggak ada. Iya. Gitu. Atau misalnya lagi ada yang Gmeet-nya muncul, tapi ternyata Anaknya nggak tahu kemana. Iya, benar banget. Speakernya dimatiin, terus Ya. pas ditanya, kita ngejelasin, pas ditanya, hah, apa ya Bu? Nggak ngerti gitu. Lah, emang kamu lagi ngapain gitu? Pas speakernya dia nyalain, ternyata lagi nonton YouTube atau main game. Itu banyak banget gitu kasusnya. Yes, Gitu. Iya. Jadi selama PJJ itu benar-benar 20% peran kita sebagai guru dan juga 20% sebagai orang tua itu harus sama-sama saling bersinergi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi di lapangan apapun itu harus segera disampaikan gitu oleh orang tua murid. Karena banyak banget sekarang selama PJJ orang tua murid yang kaget gitu ngelihat anak-anaknya, ternyata kondisi anakku ketika menghadapi tugas-tugas yang banyak tuh sebegini stresnya ya gitu. Kalau dulu kan waktu kita masih pembelajaran offline, orang tua hanya menerima hasilnya ya. Kalau prosesnya itu kan dilakukan oleh guru gitu. Bagaimana guru bisa memotivasi siswa, mendorong siswanya. Tapi sekarang benar-benar orang tua tuh harus jadi guru, harus jadi motivator, pokoknya lengkap banget gitu ya. Nah, iya betul. Iya. Oke. Mungkin saya punya tips kali ya Bu Nida ya untuk silakan. bisa memberikan motivasi juga gitu untuk ayah bunda, gimana sih caranya learning space ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Yang pertama banget sih kita sebagai orang tua, guru itu harus memotivasi siswa untuk menyiapkan agenda ya Bu Nida, agenda kegiatan. Jadi sekolah sudah menyiapkan timetable gitu, tinggal siswa masuk sesuai jadwalnya gitu, tidur sesuai jadwalnya, terus bangun juga gitu. Jangan sampai ketika sudah pembelajaran offline itu regulasi siswa jadi terganggu gitu. Jadi habitnya penting ya. benar banget Bu Nida. Jadi agenda itu penting walaupun belajarnya di rumah gitu loh. Tapi dari mulai bangun pagi, jadwal pembelajaran pertama itu harus benar-benar orang tua tuh monitoring gitu. Karena banyak banget kan ya kalau siswa yang udah kelas atas itu udah mulai males banget ya, seperti dikontrol sama orang tuanya gitu. Jam tidur Dek atau Kak, ayo kita tidur jam 9 gitu. Ternyata yang masih main game gitu kan sampai tengah malam, sampai jam 1 pagi masih tidur, masih bangun gitu, sehingga bangunnya juga telat gitu Bu Nida. Ya. Oke, baik. Iya. Terus lagi ajarkan siswa juga atau ajarkan anak-anak kita untuk membuat skala prioritas. Gimana sih hal-hal yang paling penting yang harus kita selesaikan gitu, tugas-tugas apa sih yang harus kita yang harus diselesaikan lebih dulu gitu. Nah, itu juga harus dikomunikasikan juga antara orang tua dan juga anak gitu. Jadi orang tua sebenarnya harus tahu apa sih pembelajaran mereka gitu, karena secara kita kan sekolah online ya, jadi harus banyak komunikasi gitu. Kalau misalnya orang tua nggak dapet informasi dari anak, nggak apa-apa kok gitu, tanya sama guru gitu, jangan malu-malu untuk tanya sama guru gitu. Siap. Terus lagi
Iya, Iya, gitu Bu oke. Nida. Iya, terima kasih Kak Siska. Nggak apa-apa manggil saya kakak, nggak kena SP kok. Boleh Kak Nida. Mumpung ini loh, mumpung Iya, lagi iya, webinar ya. iya. Jadi tipsnya tadi agenda, kemudian skala prioritas ya Kak Iya. Siska. Nah, Tapi mengkaitkan gini, ya. tapi ada lagi nih Bu Nida nih yang Ya. penting juga nih, parental control sih sebenarnya. Oke. Ini juga paling penting banget karena kan sekarang banyak orang tua yang udah mulai work from office ya gitu. Jadi nggak tahu kegiatan anak-anaknya di rumah kayak gitu. Nah, ini juga penting banget untuk kita coba tanya sama keluarga yang ada di rumah, gimana sih nih si adik gitu ketika nanti ditinggal Jadi tetap pergi dipantau gitu. ya, meskipun Iya, ada di bener kantor ya. banget, Ya, bener itu memang banget. Itu tetap betul. dipantau Extra banget effort sih karena ya. iya, Iya, karena betul. banyak yang ada di kamar gitu kan, dikiranya orang tuanya belajar, tapi ternyata dapat laporan dari Bapak Ibu guru, tidak mengerjakan tugas Tugasnya nggak atau tidak kelar. masuk. Iya, nah itu Iya, juga iya. penting banget parental control. Lagian Oke, Bu tugasnya Nida. banyak ya. Terima kasih Iya, Kak Siska. Nah, terima kasih Kak Nida. menyambung dari penjelasan Kak Siska barusan nih Kak Prita. Jadi kan tadi ada bagaimana secara internal anak harus bisa menerima juga ya kondisi pembelajaran jarak jauh ini, kondisi pandemik ini gitu ya, supaya dia secara mental juga siap. Nah, tadi juga kan disebutkan ada tergantung ya perbedaan, setiap anak memiliki perbedaan, memiliki keunikan sendiri untuk mempersiapkan learning space-nya. Nah, tadi Kak Prita sudah sempat menginformasikan mengenai kinestetik, kemudian auditori, visual gitu ya. Boleh silakan Kak Prita dilanjutkan nih sharingnya. Oke, Mbak Dinda boleh dibuka slide-nya. Jadi dengan harapan ya pastinya Kak Nida tadi juga ini sangat tergantung dengan faktor internal. Apa yang saya bicarakan memang cuma faktor eksternal. Saya juga merasakan sih, anak saya sendiri juga SMA, faktor internal kedisiplinan dari anak itu penting sekali ya. Tapi faktor eksternal ini diharapkan dapat membantu memotivasi anak untuk lebih mood lah istilahnya, supaya karena mungkin ruangannya memfasilitasi perilaku belajar mereka. Oke, jadi di sini kami ingin memfasilitasi perilaku belajar anak gitu dengan fasilitas interiornya. Nah, di sini ada visual learner, auditory, sama kinestetik. Yes. Visual learner itu mungkin ini ada infografik di sebelah kiri, tapi nanti mungkin boleh buat bapak-bapak ibu baca di rumah. Saya langsung meringkas aja bahwa mereka itu input output informasinya melalui visual gitu. Jadi artinya mereka senang informasi nonton lewat video begitu, karena itu secara visual dan auditori sebenarnya mereka tertrigger ya input informasinya. Lalu kalau ada verbal informasi, mereka biasanya akan take notes, karena ini dari segi research psikolog ya, saya bukan psikolog, saya nanti hanya memfasilitasi secara interior. Mereka take notes karena itu visualisasi buat mereka. Mereka juga suka simbol-simbol visual seperti grafik, chart, infografik karena lebih mudah dicerna. Lalu mereka mungkin tidak suka lectures ya karena auditory. Lalu mereka lebih senang written direction karena secara visual bisa dicerna. Lalu karena mereka overstimulate dengan visual, mereka gampang distimulasi dengan warna. Makanya penggunaan warna ini bisa menguntungkan buat mereka gitu ya. Oke, Mbak Dinda berikutnya. Ya. Nah, jadi interiornya bagaimana nih? Gitu. Ruang belajar yang gimana sih? Apa sih mindset yang harus saya punya untuk anak-anak visual learner ini? Yang pasti kita harus menyediakan ruangan yang memungkinkan untuk mereka mentransfer informasi menjadi visual gitu. Jadi yang pertama mungkin di sini kita menyediakan area bekerja yang cukup. Mungkin tidak harus luas ya, karena mungkin sources setiap orang kan berbeda ya. Kalau bisa luas ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa, yang penting bersih, tidak banyak clutter barang. Jadi karena mereka akan memungkinkan mereka untuk menyebar kertas, buku, karena mereka perlu memproses secara visual. Dan online information ini kan kebanyakan on screen gitu ya. Jadi secara visual itu
mungkin ada baiknya mereka print out information-nya sebanyak mungkin, jadi mereka punya waktu untuk memproses secara visual. Jadi printer itu kalau bisa tersedia tidak jauh, atau kertas-kertas ini juga penting. Jadi kertas-kertas itu seperti di gambar pertama dan kedua ini ada storing spaces untuk kertas-kertas karena mereka butuh mungkin mentransfer informasi yang mereka dengar menjadi grafik, menjadi chart, menjadi gambar gitu ya. Jadi perlu storing spaces supaya permukaan meja belajar tetap bersih gitu, tetap bisa berkegiatan. Nah, terus juga supaya nggak bosen duduk terus, ada benefitnya juga kita sediakan misalnya whiteboard atau chalkboard, atau kalau sudah ada panel kayu beli cat yang finishing papan tulis kapur itu juga ada, tinggal dicat apa sih mereknya Glotex kalau nggak salah, tinggal dicat. Jadi itu anak selain medianya kertas dia juga bisa map out informasinya secara visual di whiteboard, jadi juga secara movement mereka bergerak ya, jadi nggak selalu duduk gitu. Iya, jadi terfasilitasi ya jadinya ya. Iya, dengan berbagai macam aktivitas diharapkan anaknya nggak bosan ya, terutama apalagi yang masih SD gitu ya. Kalau SMA mungkin sudah bisa lebih disiplin sedikit lah, atau malah lebih tricky, saya nggak tahu ya kan ya. Slide berikutnya. Lanjut ya. Nah, lalu ya ini tadi storing spaces untuk drawing tools itu juga biasanya perlu disediakan. Asik banget nih ya ruang belajarnya. Karena Iya, saya kalau visual bisa nih. seperti ini ya. Ini idealnya ya. Saya sadar resources mungkin berbeda-beda, jadi boleh dipilih-pilih aja tips mana yang bisa diaplikasikan di rumah. Lalu yang terakhir mungkin karena anak visual ini sangat mudah distimulasi dengan warna, ya tentunya kita boleh diskusi nih sama si anak. Skema warna apa sih yang mereka suka, yang cocok. Nah, karena saya asumsikan ruang belajar ini kebanyakan di kamar tidur, saran saya jaga agar warna tetap tidak terlalu energizing, aktif gitu. Karena gimana pun kamar tidur fungsinya untuk istirahat. Jadi kalaupun anak suka warna bright color seperti merah, orange, nggak apa-apa. Tapi jaga warna itu untuk aksen aja, sehingga dominasi warnanya tetap yang warna netral, supaya pas istirahat itu suasananya juga bisa soothing, tenang gitu ya, seperti ada gambar di kanan gitu kan. Iya betul. Jadi ada space untuk belajar karena di satu ruangan dengan ruangan istirahat gitu ya. Iya. Kalau terlalu ribut ruangan dekorasinya, nanti mau tidur jadi nggak tenang gitu. Iya. Oke, aku terusin ya? Iya, dilanjutkan. Silakan, Kak. Oke, yang berikutnya Mbak Dinda. Nah, yang berikutnya adalah auditory learner. Auditory learner ini input-output informasinya melalui pendengaran. Mereka akan lebih mudah membicarakan dan mendengar informasi gitu ya. Sehingga kalau ada classes yang explaining, lecture gitu, lebih mudah buat mereka mencerna. Tapi mereka sangat mudah terdistraksi oleh suara gitu. Walaupun yang lain saya rasa juga gampang terdistraksi suara ya, tapi untuk auditory learner ini lebih mudah terdistraksi, fokusnya lebih cepat terdistraksi. Lalu saat membaca ini mereka lebih senang dibaca ini tulisannya, karena buat mereka dapat dicerna secara pendengaran. Mereka juga lebih senang verbal direction dan mungkin bisa menjadi good listener. Nah, berikutnya Mbak Dinda. Yes. Nah, ruang belajarnya seperti apa? Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk anak-anak auditori ini, mindset-nya itu adalah bahwa anak-anak ini berbicara dan mendengar input, output, dominasi mekanisme mereka ini. Jadi kalau sebisa mungkin mengkondisikan ruangan belajar ini di tempat yang tidak ribut ya. Away dari noise distraction. Jadi kalau misalnya harus belajar di ruang tengah bareng dengan adiknya, dengan kakaknya, belum mamanya mungkin juga online di situ, itu input-outputnya terlalu banyak buat anak ini, jadi nanti susah untuk fokus. Iya. Terganggu dia ya. Terganggu dan gampang terdistract. Nah, mungkin juga bisa dibantu kalau dari segi interior, bisa memilih material-material yang bisa meredam suara. Mungkin tidak menghilangkan, hanya membantu meredam, seperti fabric busa yang dibungkus fabric yang bisa kita pasang di dinding, misalnya seperti itu. Atau misalnya panel seperti sebelah kanan ini, core panel ini yang biasanya suka ada dijual-jual di Gramedia Intermedia itu, yang buat pin
kertas pengumuman, itu sebenarnya bisa meredam suara. Ya, Jadi intinya kita mengurangi material-material keras dalam ruangan. I see. Nah, mungkin juga bisa dibantu pakai headphone untuk anak-anak auditori ini, headphone yang bisa mereduce suara background di luar, tapi dia bisa mendengar suara dari audio, tapi suara luar terreduce gitu ya. Oke. Seperti itu. Ya, supaya suara tahu bulat nggak kedengeran ya, Bu. Nah, benar. Tahu bulat. Sari roti gitu ya. Sari roti. Jadi nggak masuk. Yang berikutnya Mbak Dinda. Iya. Nah, yang terakhir mungkin karena mereka ini proses belajarnya adalah talking dan listen gitu ya, berbicara dan mendengar. Mereka senang banget berbicara gitu. Artinya kalau berdasarkan research ini group discussion itu bagus buat anak-anak ini karena mereka aktif, asal mereka aktif berbicara dan aktif mendengar ya gitu. Jadi segala informasi itu tersalurkan input outputnya. Nah, mungkin kalau di rumah sebelum pandemi bisa ajak teman buat diskusi, tapi masalahnya kan sekarang pandemi jadinya nggak bisa ajak teman. Jadi mungkin salah satu member dari keluarga lah ya. Bisa diajak diskusi. Jadinya kalau dari fasilitas interiornya mungkin menyiapkan ekstra seating buat kamar gitu supaya bisa ada ajang diskusi buat mereka. Jadi seperti pada gambar kiri dan kanan ini ada ekstra seating selain kursi belajar. Oke. Gitu. Ya. Kalau ngelihat dominasi warnanya jauh lebih soft daripada anak-anak visual ya. Iya, kebetulan memang yang saya kumpulin gambarnya untuk anak-anak SMA ya, tapi mungkin nanti bisa di-adjust kalau ada pertanyaan untuk anak-anak SD, ini bisa di-adjust. Tapi saya rasa ilmu secara keseluruhannya ya mirip-mirip lah. Iya. Oke, Mbak Dinda berikutnya. Yang terakhir adalah tactile atau kinestetik. Anak-anak ini adalah yang belajar dengan movement. Mereka harus mencerna dengan aktif badan. Gitu. Jadi susah duduk diam, suka bergerak, sukanya praktek hands on ya, kadang impulsif, konsekuensi suka tidak terpikir. Terus ingatnya apa yang mereka kerjakan, bukan apa yang mereka baca atau yang mereka dengar. Yes. Karena impulsif tadi akhirnya kesannya jadi risk taking, tapi kadang-kadang sebenarnya karena nggak kepikir aja sebenarnya karena impulsif gitu ya. Ya. Berikutnya Mbak Dinda. Nah jadi interior yang bagaimana kalau untuk anak-anak kinestetik ini? Nah karena mereka ini jadi mindsetnya harus kalau bisa ruangan, kalau memungkinkan ruangan yang memungkinkan mereka bisa bergerak gitu dan mempunyai aktivitas belajar yang tidak statis. Ya, jadi yang pertama mungkin, nah ini pengaruh sama anak-anak yang rentan fokusnya pendek. Sedikit-sedikit udah lupa mesti ngapain atau mesti follow up apa. Nah, jadi mungkin boleh flight timer. Tadi yang problemnya mungkin kalau mamanya masuk anaknya udah melotot bolak-balik kita harus kontrol ya kan. Mungkin, tapi ini juga antara berhasil tidak berhasil ya karena internal itu tadi penting. Jadi ada timer di mana mereka tahu apa yang harus dikerjakan, mereka bisa fokus selama 25 menit. Lalu timer berbunyi, mereka boleh break nih 5 menit. Tapi 5 menit aja, di timing juga. Mungkin orang tua bisa bantu sending alarm ya, lewat email atau lewat laptop kan bisa. Nah nanti setelah 5 menit break, ibaratnya itu reminder, ya ulang lagi 25 menit terusin kerjaan yang tadi. Jadi si break ini tuh kayak semacam reminder, dia ayo fokus lagi ini, 25 menit lagi. Nanti 5 menit break secara repeatedly, begitu. Instead of kita bolak-balik datang ketok, ayo fokus gitu ya untuk anak-anak yang fokusnya pendek mungkin. Iya. Seperti itu. Jadi ada timer. Nah yang kedua mungkin boleh siapin troli seperti yang di kiri bawah ini ada troli untuk peralatan gambar atau troli bag karena mereka mungkin kadang mau kerjanya di sini, kadang mau belajarnya di sana gitu karena mereka anak yang senang bergerak gitu. Yang ketiga mungkin juga bisa di-provide karena mereka ini anak yang bisa fokus saat bergerak. Jadi saat mereka presentasi kadang mereka istilahnya fidgeting gitu ya. Gerak-gerakin bolpen, gerak-gerakin kaki, malah ada yang kalau ekstrim dia harus jalan mondar-mandir sambil ngomong gitu. Mungkin ini bisa difasilitasi dengan furniture yang bisa di-adjust, yang kadang bisa dipakai buat duduk lalu bisa ditinggiin mejanya. Mereka mau presentasi sambil berdiri mungkin bisa gitu. Kalau misalnya itu juga harganya terlalu costly yang bisa di-adjusting pakai besi, mungkin bisa seperti gambar kanan di bawah. Kita siapin ada meja tambahan, anytime dia mau berdiri dia bisa berdiri, anytime dia mau duduk dia bisa duduk gitu. Jadi kita
akomodir gitu movement anak Betul, betul. saat belajar. Iya ya. Seperti itu. Oke, jadi nyaman anaknya belajar. Betul sekali. Oke, sudah Iya. selesai Kak Prita? Satu lagi itu yang nomor Satu lagi untuk ruangan interior anak kinestetik ya. Boleh berikutnya Mbak Dinda? Nah, yang terakhir mungkin juga whiteboard atau chalkboard yang cukup besar ya juga bantu mereka karena mereka kan mengolah informasi ini dengan bergerak. Kalau online screen kan mereka cuma duduk diam gitu. Iya, terbayang bosannya ya. Nah, jadi kalau misalnya dia terima informasi terus dia pengen gambar, pengen mentranslate informasinya, mereka bisa berdiri, mereka nulis di whiteboard itu dia bergerak gitu. Jadi diharapkan bisa lebih masuk informasinya. Ya, kursinya juga tuh ada rodanya ya Kak ya. Iya, ada roda karena biar bisa gerak-gerak sama bisa ini ya muter-muter ya. Tapi disarankan bagi yang mereka ini si malakama juga nih Kanida. Bagi mereka yang mungkin tidak bisa kontrol akhirnya nanti hilang-hilang dari kamera itu. Dia melayang-layang kemana-mana gitu ya. Tapi beberapa yang cukup bisa mengkontrol mungkin ini juga bisa baik gitu. Asal balik lagi nggak apa-apa Kak. Iya, betul. Saya pernah lihat soalnya anaknya mondar-mandir habis itu udah nggak ada di layar. Asal dia balik lagi sih nggak apa-apa. Iya, gitu Kanida. Ya, terima kasih Kak Prita. Ya. Nah, saya kembali ke Kak Siska nih. Ini tadi menarik ya, penjabaran learning space disesuaikan dengan gaya belajar anak ya. Tadi ada visual, ada kinestetik, ada auditory gitu. Nah, ini kembali ke persiapan secara internal nih gitu ya, Kak Siska. Tadi kan sempat terlintas tugas-tugasnya anak-anak nih tagihannya banyak, masih belum selesai gitu. Nah, bagaimana nih sharing nih ya dari Kak Siska untuk meningkatkan kesadaran anak-anak secara mandiri tanpa harus dipaksa gitu ya, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya pada saat learning space-nya sudah disiapkan oleh orang tuanya, sudah disesuaikan dengan sedemikian rupa gitu ya. Coba silakan Kak Siska sharing-nya. Oke, Bu Dida, terima kasih banyak. Jadi untuk menyiapkan anak-anak bisa belajar secara mandiri tanpa harus dipaksa, itu yang pertama banget, seperti tadi yang Kak Prita bilang, itu harus belajar di ruangan yang menurut mereka nyaman ya. Jadi terserah dia mau belajar di ruangan halaman atau mau di kamar gitu. Jadi terserah dia akan coba. Ya, Kak, ya? Iya, bener banget. Jadi harus cari dulu di mana sih yang menurut dia nyaman gitu. Terus yang kedua, ajarkan sama anak untuk bisa membuat jadwal apa saja yang harus dikerjakan hari ini, tugas-tugasnya apa saja. Nah, itu harus diurutin juga gitu ya. Jadi ada tahu kapan nih kita harus deadline mengumpulkan tugas gitu, terutama untuk anak-anak kelas atas. Itu kadang games itu jadi hal yang menarik daripada menyelesaikan tugas gitu. Jadi kadang lupa pas udah ditagih sama gurunya, besok harus selesai. Ternyata belum selesai gitu. Kalau anak-anak grade 1 kan grade 2 masih diawasin sama orang tua ya, Bu Nida ya. Terus yang ketiga, ajarkan sama anak-anak untuk nggak cepat menyerah. Jadi daya tahan untuk berusahanya itu harus dimotivasi gitu. Jangan sampai nggak bisa pelajaran math, aduh udah deh mama aja deh yang ngerjain gitu, terus sama mamanya dibantuin gitu. Nilai mamanya dong ya. Iya, itu banget. Nah, kadang kita sebagai orang tua juga suka nggak tega ya, aduh ini anakku banyak banget sih pelajarannya gitu, atau banyak banget sih tugasnya. Iya, ya udah mana sih ini dibantuin gitu. Nah, jangan gitu ya. Jadi ajarin sama anak untuk bisa terima konsekuensinya kalau dia nggak mengumpulkan atau tidak mengerjakan dengan baik, harus tahu juga gitu konsekuensinya seperti apa. Dan orang tua harus berani untuk belajar merelakan bahwa anak ini memang nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya harus komunikasi lagi dengan guru. Baik, Kak Itu Bu Siska. Nida. Oke, berarti pembiasaan ya supaya bisa Iya. bertanggung jawab, maka memang si jadwal itu ya harus ada ya.
Nah, kalau nggak Iya, ada betul. jadwal, tahu dari mana gitu ya. Iya, acak-acakan jadinya Mana nanti. kerjaannya sudah selesai atau belum. Nah, dari situ tanggung jawabnya bisa kita bisa kita tarik ya. Iya, Oke. betul sekali. Terima kasih Kak Siska. Nah, Sama Bu kayaknya Nida. kurang ini nih ya, kurang afdol kalau kita belum mendengarkan pengalaman dari orang tua nih ya, yang juga berjibaku di rumah menyiapkan learning space untuk anak-anak di rumah. Seperti yang tadi disampaikan di awal, orang tua juga jadi guru nih di rumah ya. Nah, kita lihat nih sudah ada Ibu Rati. Ibu Rati, halo Ibu Rati. Halo, Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, saya nggak berani panggil kakak ya, nanti saya bilang kepala sekolah. Saya sudah senior. Saya paling senior di sini. Ibu, Ya. saya perkenalkan dulu, Ibu Rati ini orang tua murid sekolah Madania. Saya kenal baik karena anak saya juga seangkatan sama Jempa ya. Bersahabat, tepatnya bersahabat. Bersahabat, betul. Sering main, sering nginep di rumahnya Jempa. Selamat untuk Jempa ya Bu, sudah masuk FSRD ITB. Ya, terima kasih banyak. Kami turut Terima kasih berbagi. juga untuk Madannya, itu gara-gara Madannya itu jadi bisa masuk itu. Alhamdulillah, senang sekali. Baik, Ibu Rati, silakan dong ceritain bagaimana persiapan di rumah nih tentang learning space-nya. Oke, terima kasih Bu Nida. Selamat siang ya ini untuk semua teman-teman orang tua murid. Mudah-mudahan sharing kita nih bermanfaat nih, terutama dari Kak Prita. Jadi kayak pramuka ya manggilnya Kak Prita. Oke, kebetulan saya juga karena anak saya semua udah secondary ya. Jadi yang saya alami sekarang ini ketika pandemi ini ya gimana mendampingi anak-anak secondary ini belajar di rumah. Menurut saya sih pasti feeling saya bilang sih kalau yang anak primary pasti tantangannya lebih berat gitu untuk para orang tua. Belajar mesti ditungguin, ngerjain PR ditungguin, ntar kakinya di meja, kepalanya di kolong gitu ya. Saya ngelihat cucu tepatnya, cucu ponakan saya begitu ngelihat yang kecil-kecil, ya Allah, ibunya kesian banget gitu. Nah, untuk itu saya boleh minta bantu dari Bu Titin ya tadi ya. Ya, silakan Bu Titin. Materinya. Oke. Buat patokan saya cerita aja sih ini sebetulnya. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya, pasti perbedaannya akan sangat signifikan gitu antara gimana kita ngatur meja belajar, ruang belajar untuk primary student sama secondary student. Kalau dari pengalaman saya sebagai orang tua secondary student, anak-anak remaja ini kan memiliki area personal space yang sangat luas gitu, yang tidak bisa mereka nggak mau nih dimasukin ruangannya oleh kita-kita nih, apalagi sama ibunya yang bolak-balik ketok pintu kayak gitu. Ini adalah tantangan utama buat saya selama school from home ya buat mereka gitu. Ada anaknya di rumah tapi kayak nggak ada mereka gitu. Gimana ya? Jadi mereka tuh di kamar terus. Iya. Don't Jadi, disturb me, oke? Iya, my bedroom is my comfort zone gitu ya. Bunda coba jangan terlalu banyak, kasarnya gitu loh ya, jangan terlalu banyak mencampur urusan ruangan tidurku nih gitu, ruangan kamarku nih gitu. Ngetok-ngetok Jangan dikit gimana Bu? Ininya ya itu dia. Baru ngetok aja begitu dibuka mukanya udah kenceng gitu. Ada apa gitu. Gitu. Sepertinya kayak bilang saya jangan diganggu gitu. Saya jangan diganggu gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga dalam tanda kutip menjerit, mereka bilang, aku tuh bosen banget nih Bunda, nggak ketemu teman, nggak bisa keluar, kan ngebayangin di sekolah tuh bisa duduk di kantin cekakak cekikik gitu kan, lari ke sana kemari. Itu pun untuk anak-anak secondary tampaknya masih menjadi faktor yang penting banget ya dalam proses pembelajaran gitu ternyata. Saya pikir kan mereka udah lebih mandiri, tapi ternyata enggak juga ya, tetap membutuhkan banyak elemen gitu supaya mereka lebih cheer up gitu kali ya. Nah, kemudian di awal tuh saya berpikir gini, ini gimana ya supaya anak-anak betah ya, maksudnya nyaman gitu ya. Pertama saya pikir tempat belajar anak-anak itu baiknya rapih. Jadi mereka fokus. Ini saya sebagai orang tua awam gitu ya, fokus. Kedua, pencahayaan cukup gitu. Ketiga, suasana harus tenang. Ada meja khusus. Terus saya juga mikir, tapi
ada kalanya mungkin mereka harus berpindah-pindah gitu, misalnya di depan jendela sambil menghadap keluar atau di living room atau ya supaya ganti suasana gitu ya. Namun ternyata kenyataannya tidak demikian gitu ya. Apa yang saya pikirkan itu tidak Ternyata sepenuhnya ya, benar ternyata. gitu ya. Dia gitu Bu Nida. Pertama seperti balik lagi ke yang tadi, anak-anak remaja itu personal space-nya gede banget gitu. Jadi sempat saya kemarin karena diminta sama sama Madania untuk cerita soal ini, saya sempat ngobrol sama anak-anak saya gitu. Sebetulnya kalian apa sih maunya gitu kalau ruangan, kalau lagi sekolah itu tempat belajarnya kayak apa? Itu yang paling penting. Pas aku sekolah jangan ada orang yang masuk ke kamarku. Bunda nggak usah ketok-ketok melulu sih gitu. Ntar nganter susu, ntar nganter minum, ntar cemil. Udah deh, nanti kalau aku lapar juga aku akan keluar kok gitu. Paling makanya kadang saya nggak bisa menahan diri juga kan, ketok pintu. Lagi ujian, lagi belajar gitu. Ya sudahlah, terima saja gitu ya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan kondisi fisik kamar gitu, yang semula saya pikir itu harus rapi gitu ya, harus bersih gitu, ternyata enggak gitu ya. Mereka bilang berantakan itu kadang-kadang membantu mereka berkonsentrasi gitu. Misalnya dia punya kamar gitu ya, kertas di lantai, nanti tiba-tiba ada buku pelajaran apa di lantai, bolpen di sebelah mana itu. Udah kalau kayak lagi gitu, aku jangan dibantuin beresin, gitu katanya. Jadi biarkan saja dulu kayak gitu kan. Nanti akan ada waktunya aku akan beresin, gitu ya. Nanti juga Kemudian dibantu ya, Bun, ya. Kadang mengenai ibu-ibu suka kesel gitu ya, suka gemes ya Bu ya ngeliatin berantakan kayak iya gitu kan, ya. rasanya pengen bawa sapu aja gitu loh Bu, maksudnya gitu. Yang kedua adalah soal pencahayaan ya. Mungkin nanti apa namanya, saya perlu berkonsultasi sama Kak Prita ini perihal pencahayaan, gimana ngakalinnya nih anak remaja nih. Mereka itu demen banget yang redup-redup gitu loh. Sementara saya kan berpikirnya, nah kamu kan sedang belajar, kamu harus dalam kondisi terang. Terang, matanya juga nyaman gitu. Tapi ternyata buat mereka tidak begitu. Buat anak saya ya paling enggak ya. Jangan nyalain lampu. Setiap kali saya udah mau pegang steker lampu itu Bu, langsung jangan dinyalain gitu. Mereka bilang aku mau redup aja gitu. Kalaupun aku butuh bantuan cahaya, maka aku akan pakai itu lampu belajar itu yang disorotkan ke area misalnya buku mereka atau laptop mereka gitu ya. Kemudian itu tadi boleh berantakan. Itu meja udah lumayan tuh Bu. Kadang-kadang dia lagi ke kamar mandi saya beresin tuh. Aslinya mah nggak begitu tuh Bu. Aduh, aslinya kertasnya kemana-mana, bolpen berantakan gitu. Kemudian merasa harus perlu sendiri saja. Nah ini mungkin anak saya yang ini tipe auditori nih. Dia sampai minta tuh aku mau pakai headphone supaya dia konsentrasi itu. Jadi dia mendengar nggak kedengeran suara apa-apa sambil juga buat main game sih sebetulnya sih kayaknya ya. Itu 3 hal yang saya temukan ketika menghadapi mereka gitu ya. Nah kemudian menurut saya dari pengalaman saya pribadi yang paling penting adalah memberi kebebasan kepada mereka untuk mengatur, memilih elemen-elemen apa yang elemen-elemen desain apa yang mau mereka tambahkan di kamarnya gitu. Apakah itu mau itu yang sebelah kiri tuh kamar anak saya yang laki ya. Tiba-tiba dia merobek-robek semua komik, salah satu komiknya yang sudah selesai dia baca. Wah, komiknya di dinding banyak banget itu Bu. Iya, itu dijadiin wallpaper Ibu. Ya udah direlakan saja. Jadi wallpaper ya. Gitu. Itu kemudian kalau yang anak perempuan ini ya itulah sebanyak itu gambar, dan di depan tadi kalau kita lihat di atas tuh ya di depan meja belajarnya juga di temboknya juga dipenuhi dengan gambar-gambar. Ada yang gambar dia sendiri, ada yang dia ngeprint, ada yang dia beli dengan segala macam. Ada juga yang tulisan apa quotes-quotes gitu Bu. Yang saya kadang-kadang pikir aduh ini emang remaja banget gitu ya. Saya nggak berani turut campur dalam memilih itu kecuali misalnya gambarnya ofensif banget gitu ya. Ini sih so far aksi aja sih, nggak mengandung hal-hal yang membahayakan gitu. Jadi saya beri kebebasan sama mereka. Nah, selama pandemi ini saya juga sudah membebaskan mereka untuk mungkin ada sekitar 2 kali ya mereka mengubah layout kasur, tempat meja belajar gitu, geser ke sana kemari. Dan saya pikir setelah saya tidak berhasil membuat mereka keluar dari kamar untuk belajar, ya sudahlah mungkin itu memang area nyaman mereka dan mereka membutuhkan perubahan sesuai dengan
kenyamanan ya saya iakan saja gitu. Sejauh tidak memerlukan hal misalnya ya namanya kita ibu-ibu kan janganlah menambah hal-hal pembelian-pembelian yang lebay dulu gitu kan ya, budget wise masih oke gitu, dan cuma sekitar Prioritas dulu masuk ya. dalam budget oke gitu, tapi kalau nggak penting-penting amat nggak usah pakai yang sudah ada, tapi kamu kompromikan sendirilah gitu gimana nyamannya gitu. Nah dari pengalaman itu memang akhirnya saya menarik kesimpulan ya, karena itu tadi ya dasarnya itu adalah my personal space itu is wider than kita nih yang udah tua-tua gitu ya. Kita kan nyaris nggak punya personal space ya Bu. Iya. Duduk di situ anak nempel, duduk di sana. Kita numpang Bu. Boro-boro personal space. Gitu. Yang pertama adalah yang saya ambil pelajaran dari selama setahun ini adalah lebih memberi ruang kepada mereka untuk berekspresi secara bebas, baik dalam mengatur maupun menghias. Ya mungkin ini juga seperti kata Miss Rita tadi, bisa terjadi juga ya di anak-anak primary ya. Mereka misalnya lagi suka gambar apa, mereka akan memilih itu untuk ditempel dekat meja belajar kayak gitu mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah khusus nih anak remaja, menghargai kebutuhan mereka soal personal space yang lebih lebar itu. Yang katanya sih kata para psikolog memang ya lagi masanya lah gitu ya, usia segitu. Iya. Dunia terpusat pada dirinya saja, tidak pada orang lain. Gitu kira-kira. Terima aja ya Bu ya. Terima aja lah, udah Hati alhamdulillah dulu. masih dipanggil Bunda gitu masih. Oke, yang ketiga ini penting buat saya. Di awal saya sensi Bu. Di awal saya sensi gitu ya ngadepin Sensi mereka. ya Bu. Iya, iya. Misalnya saya maksudnya kan pengen deket sama anak, saya masuk, saya duduk di kasur, dia keluar Bu. Ini kamu gimana Bunda, sampai kamu kok pergi gitu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, oh ya memang masanya memang mereka pengennya nggak mau dideket-deketin Nggak dulu. mau dideket-deketin, nggak mau dipeluk, nggak mau diawasin Jadi ya, ya. akhirnya saya suka izin Bu, boleh nggak Bunda tiduran di kasur kamu? Misalnya dia lagi bikin PR, boleh gitu. Terus kalau dia keluar, dia bilang, Bunda aku ke bawah dulu ya, takut saya tersinggung. Itu kira-kira itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah saya meredefinisi aja ya elemen apa aja yang saya pikir itu penting di ruangan belajar mereka, tapi ternyata justru menjadi distraksi buat mereka gitu. Misalnya saya pikir kamar berantakan itu distraksi, ternyata buat mereka itu adalah penunjang konsentrasi karena mereka jadi tahu gue berantakan tapi gue tahu barang gue di mana gitulah kira-kira. Kemudian dinding yang banyak poster, saya pikir kan kamu nanti nggak konsentrasi lihat gambar ini, ternyata enggak. Itu mungkin menghidupkan semangat mereka gitu ya. Dan melihat gambar-gambar yang mereka sukai. Nah kemudian soal lampu yang redup itu tadi yang saya juga bingung ya, gimana ini? Masa belajar gelap-gelapan gitu ya kira-kira. Mungkin mesti tanya nanti sama Bu Berita nih kayaknya. Iya. Bagaimana apakah apa yang sudah saya lakukan sebagai orang tua ini di mana salahnya, di mana benarnya, Ibu Guru mohon dikoreksi. Itu kira-kira Bu kalau sharing dari saya. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Bu Rati ceritanya. Nah, silakan Kak Prita boleh dong ditanggapi mengenai pencahayaan itu. Saya juga suka dikomplain sih kalau cahayanya terang-terang tuh sama anak saya, Bun, ini seterang masa depanku ya. Jadi suka kayak gitu. Silakan Kak Prita. Iya. Jadi mungkin kalau tadi putra-putrinya Mbak Rati kan sukanya redup ya. Jadi mungkin nih kalau saya mengasumsikan sudah dengan load PR, belum lagi mereka tidak bersosialisasi ya kan. Jadi mereka melakukan online learning. Jadi keadaannya juga tidak sesantai pada hari-hari sebelum pandemi. Kalau lampu terang benderang itu kan sebenarnya membuat anak menjadi lebih aktif ya. Mungkin mereka secara tidak sadar butuh kondisi yang lebih rileks, makanya mereka butuh ruangan yang lebih redup, karena ruangan yang redup itu membuat memang kita lebih rileks gitu. Dengan tidak adanya sosialisasi tentunya belajar online itu menjadi sesuatu yang a bit pressure buat mereka gitu. Jadi ya dapat dimaklumin. Cuma memang perlu diketahui itu tadi saya sudah cerita kalau di area kerja itu kan kita ada lampu belajar. Sementara ada penerangan umum. Penerangan umum itu keterangannya tidak boleh terlalu jauh dari lampu
di area kerja. Karena kalau enggak matanya bekerjanya jadi terlalu keras. Nanti di sini lampunya terlalu terang, dia beralih ke kiri misalnya ke lampu penerangan umum, matanya bekerja keras untuk mencari cahaya gitu karena perbedaan terang gelapnya terlalu jauh. Jadi mungkin begini, kalau memang mau mengakomodir cahaya yang tidak terlalu keras tapi rasio keterangannya tidak jauh, saat ini mungkin penerangan umumnya pakai downlight kali ya dari atas ya. Jadi mungkin kalau dinyalain jadi jatuhnya keras gitu. Ya, mungkin boleh cari kayak standing lamp, table lamp, kayak di kamar hotel tuh Mbak. Iya, yang di pojok-pojok itu kan. Nah, jadi penerangan umumnya lebih halus, tapi tetap tidak gelap gulita gitu, daripada tidak ada lampu sama sekali. Iya. Oke. Jadi suasananya tetap temaram, tapi ada cahaya gitu. Mungkin boleh dicoba seperti itu. Jadi indirect lighting daripada direct lighting. Oh, oke. Jadi indirect ya. Jadi moodnya terjaga, relaxnya terjaga. Betul. Kalau mengenai dekorasi gimana tuh? Kalau dekorasi sih nggak masalah. Kalau misalnya tadi kayak yang suka pakai komik itu warnanya kan juga masih warna netral dan saya lihat kamarnya juga nggak terlalu wood kan. Maksudnya sebenarnya yang namanya artwork kita mendedikasikan satu dinding untuk didekorasi sedemikian rupa sesuai selera silahkan aja. Gitu. Yang repot itu kan kalau pack banget sama dekorasi. Terus pemilihan warna juga penting karena kan kita tidur juga di situ. Jadi dijaga dominasi warnanya tetap tenang, tapi ada beberapa accentuate yang cukup aktif ya nggak apa-apa. Asal tidak mendominasi. Oke. Baik. Oh ya, kalau boleh saya nanya ya, Bu Nida. Silakan Bu, silakan. Mengenai soal warna tadi tuh, warna yang dominasinya lebih harus yang agak kalem gitu ya, Miss Prita. Itu gimana ya? Kadang-kadang kan kalau untuk anak-anak toddler kita tuh suka lihat toddler atau primary gitulah ya, kita suka lihat tuh ada kecenderungan menempelkan ngecat tembok itu dengan warna-warna cerah gitu loh. Kita orang tua apakah gimana ya? Kamar anak jadi harus ceria gitu kan. Ntar misalnya sebelah satu dinding misalnya kuning, sebelah sana biru, itu gimana tuh Bu Prita? Ya selama warnanya dijaga. Kalau mau warna-warni tapi tetap dijaga tidak terlalu striking, mungkin warna pastel gitu. Jadi bukan benar-benar sebelah sini warna dinding merah, jadi sebelah sana warna biru. Itu kayaknya kan jadi kuat. Dominasi juga tetap warna netral kayak warna putih mendominasi, lalu ada satu dinding yang warnanya merah gitu, atau mungkin putih dengan gambar warna merah mungkin masih nggak apa-apa. Gitu. Tapi nggak semuanya gitu, jadi jangan mendominasi skalanya. Yes. Kami itu ruang istirahat juga tadi ya Bu ya untuk. Iya, masalahnya ruang tidur ya. Ruang tidur, kecuali dia memang khusus untuk ruang belajar. Ya, gitu. Atau kalau anak kecil mungkin area belajar sekaligus bermain. Kalau anak kelas umur SD 3 ke bawah ya mungkin ya. Oke, sudah terjawab ya Bu Rati ya. Terima kasih banyak. Sama Ibu. Baik, ini ada pertanyaan di chat box nih. Saya bacakan dulu, boleh di scroll. Nah, ini dari Ibu Astriani Guru Sen, guru anak berkebutuhan khusus dari Sekolah Madania Makassar. Nah, nomor 1, bagaimana cara mendesain learning space untuk anak-anak yang sangat sulit fokus, mudah terdistraksi dengan suara dan benda atau gambar yang ada di dalam ruangan. Nah, kemudian bagaimana kriteria learning space yang dapat mengcover semua learning style anak? Wah, ada 2 nih pertanyaannya. Boleh dibantu Bu Kak Prita, nanti Kak Catherine boleh menambahkan. Silakan. Oke, selamat pagi Bu Asriani. Bagaimana cara mendesain learning space untuk anak-anak yang sulit fokus? Kayaknya tadi mungkin saya sudah sempat kasih gambar ya, maksudnya untuk anak-anak yang sulit fokus ini ya kemungkinan karena mereka butuh bergerak gitu. Jadi mengolah informasi dengan bergerak. Jadi mungkin menyiapkan area belajar yang mengakomodir berbagai posisi belajar supaya fokusnya tetap terjaga. Dan kalau memang rentan fokusnya pendek, mungkin memang materi bisa disampaikan 25 menit lalu break, 25 menit lalu break gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah interior mengakomodir dari perilaku anak. Jadi ada berbagai posisi lah ya.
Kalau untuk kriteria learning space yang dapat mengcover learning style anak, wah, oke, jadi mungkin bisa mendedikasikan beberapa, kan kalau ruangan itu ada beberapa dinding, ya. Jadi ada beberapa dinding yang memang plain, anak-anak bisa fokus saat diberi penerangan di fokus di area itu, tapi ada beberapa dinding yang aktif secara visual, misalnya seperti itu. Terus tentunya sih secara keseluruhan meredam suara itu saya rasa baik ya, baik untuk auditori, visual, atau kinestetik. Jadi meredam suara itu mungkin secara keseluruhan ruang belajar itu baik. Jadi untuk material bisa meredam suara itu baik. Tentunya kalau untuk mengakomodir semua harus bisa dibagi-bagi ya arahnya ya. betul. Kalau enggak susah nanti. Iya, terbayang sih. Iya. Satu area dibagi-bagi memang karena kan setiap anak juga nggak semuanya dia punya learning style yang dominan ya. Iya, Gitu. iya. Tahu learning style yang paling dominannya apa gitu ya. Iya. Oke, thank you Kak Prita. Kak Iya. Catherine mau ada yang ditambahkan nggak? Iya, dan mungkin untuk Bu Asriani, jawaban dari Miss Prita mungkin sudah cukup mewakili ya, Yes. Bu Nida. Jadi Iya. mungkin sebenarnya sih dari learning space anak itu yang paling penting juga mungkin secara ergonomi yang tadi Miss Prita juga sempat sampaikan. Iya, Jadi maksudnya, ergonomis itu betul. iya, secara style kan ada tambahan sebagai elemen tambahan. Maksudnya dinding untuk bisa ditulis, bisa dia mewarnai dan sebagainya. Tapi mungkin elemen yang mungkin juga harus dipertimbangkan adalah ergonomi. Ketika dia merasa tidak nyaman, otomatis untuk belajar aja juga mungkin jadinya berkurang gitu kan efektivitasnya. Itu aja sih yang mungkin tambahannya dari. Terima kasih Kak Catherine mengingatkan kembali Sama-sama. mengenai ergonomis ya. Nanti saya minta Kak Prita untuk menampilkan gambar sesudah ini. Tapi saya mau ke chat box dulu lagi nih. Ada pertanyaan dari Husnaini Putri, Sekolah Madania Makassar. Ini sepertinya untuk Kak Siska ya. Siap nih Kak Siska pertanyaannya. Bagaimana cara orang tua mengetahui anak usia PG atau TK itu kategori pembelajar visual, auditori, atau kinestetik? Ada kira-kira apa namanya panduannya mungkin Kak Siska yang bisa diceritakan atau di-share? Halo? Kak Siska? Oke, iya ya Bu Dida. Jadi kalau untuk mengetahui anak-anak itu kinestetik, visual ataupun audio, itu memang kita harus cek ya Bu Nida, untuk cek psikologi ya, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sih kita tebak-tebakan gitu loh. Atau misal anak ini nggak mau diem gitu, anak ini sukanya baca atau sukanya gambar atau sukanya mendengar, nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita secara spesifik untuk tes psikologi gitu Bu Nida. Oke, jadi harus tes psikologi ya. Tadi Ya biar ini ya, biar tepat ya sasarannya ya. betul. Nah, ketika sudah diketahui, maka kita bisa menentukan learning space yang sesuai dengan Iya. learning style-nya ya. Learning style-nya, iya betul sekali. Betul. Terima kasih Kak Siska. Nah, Sama-sama. untuk Kak Catherine nih, saya punya pertanyaan tadi. Nah, apakah dari learning space itu bisa apa namanya mempengaruhi motivasi belajar anak nih? Kira-kira ada hal yang bisa di-share nggak mengenai statement ini? Learning space membantu memotivasi apa namanya anak dalam belajar. Ya, makasih Bu Nida, pertanyaan menarik. Kebetulan juga kalau di kami di desain interior, mungkin juga mewakili Miss Prita, kita ada pelajaran khusus memang psikologi desain interior. Yang memang bukan yang mengambil ini ya, ilmu dari Bu Siska, tapi memang di ilmu desain interior sendiri memang kita tidak hanya kayak secara umum kan, oh ya desain interior itu gimana sih bikin cantik ruangan gitu ya. Tapi kalau kita itu memang ada psikologinya, gimana sih cara ruangan ini memberikan efek entah itu baik, entah itu buruk, apa sih yang mau ditujukan kepada si pengguna gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ruangan yang baik itu meningkatkan efektivitas belajar anak, itu pastinya secara research memang ada statement seperti itu, Bu Nida.
Jadi di mana misalnya apabila anak ini nggak efektif belajar di dalam suatu ruangan, mungkin kita bisa teliti lagi apakah warnanya tidak mendukung si anak tersebut untuk belajar. Misalnya ketika kita menghadap ke sini, tadi kan Miss Prita juga sempat bilang kan ada 4 sisi ruangan. Kemana sih kita menghadap ketika kita tidur, kemana kita berhadap ketika kita sedang belajar. Jadi warna apa sih yang memang tepat gitu digunakan ketika anak ini belajar. Jadi kan tadi mungkin Bu Rati juga bertanya, anak kecil itu misalnya warnanya ada warna kuning, merah, itu kan menstimulate kreativitas misalnya. Tapi ketika mereka harus tidur itu kan harusnya ditenangkan gitu. Jadi memang secara ilmunya itu mungkin seperti itu sih ya. Maksudnya kalau aku ngomong bisa sejam 2 jam tentang ini, tapi intinya itu adalah tujuan dari si ruang sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya ruang belajarnya di dalam kamar, tapi misalnya yang ketika tidur menghadapnya ke sini nih, tapi ketika belajar menghadapnya ke kanan. Nah, di mana sih jendelanya gitu kan? Cahaya matahari misalnya kalau pagi itu apakah masuk ke kamar atau misalnya sore. Jadi apakah silau ketika belajar, apakah misalnya justru tidak cukup. Mungkin berkaitan juga misalnya pertanyaan kalau saya nggak suka kamar saya ada lampu general yang terlalu silau, mungkin tapi kalau misalnya jendela ya dibuka aja jendelanya misalnya. Jadi mungkin aku bisa cerita sedikit juga. Kemarin kita studi jadi dari anak-anak mahasiswa untuk mengevaluasi kamar sendiri gitu. Jadi mereka sendiri juga merasa sih selama online learning ini saya rasa personal space saya kurang. Jadi saya sebenarnya kayak mengunci kamar gitu. Jadi tapi gimana caranya saya bisa memberitahukan kepada orang rumah bahwa saya lagi belajar. Mungkin saya memberikan kayak semacam notes di depan atau gantungan atau gimana. Jadi mereka itu memang mengevaluasi kamar sendiri gitu. Memang ini kenyataannya walaupun sudah lulus pun mereka merasakan hal-hal tersebut. Jadi kayak oh saya suka sense gitu. Tadi kan ada pertanyaan gimana sih caranya kita tahu kita itu visual atau misalnya kita itu lebih ke auditori. Itu memang ada pertanyaannya kayak tadi Bu Siska. Tapi kita juga ada dari buku itu namanya Space Advantage itu dari Sally Augustine, itu memang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan misalnya oh jawaban ini berarti paling banyak ini anak ini audio gitu. Jadi gimana men-tackle tersebut, misalnya ada wewangian, kalau misalnya yang smell ya, misalnya ada lemon yang bisa membuat semangat gitu, atau misalnya lavender menenangkan dan lain sebagainya. Jadi dari pertanyaan efektivitas itu sebenarnya ada sih. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Kak Catherine, highlight-nya betul ya. Jadi semakin kesini semakin kita menyadari bahwa ini penting ya untuk kita perhatikan gitu. Apalagi pembelajaran yang ya semakin panjang gitu ya, yang kita belum tahu kapan kita bisa onsite lagi gitu. Oke. Jadi tadi juga disampaikan ada juga guide pertanyaan ya untuk membantu menginformasikan atau mencari tahu anak ini masuk ke mana gitu ya, ke learning style yang mana. Baik. Nah, tadi sempat disinggung mengenai ergonomis nih, Kak Prita. Boleh dong diceritakan kembali nih pentingnya ergonomis itu untuk diperhatikan selama pembelajaran jarak jauh. Oke, Kak Dinda. Oh ya, tadi kita lupa cover mengenai ergonomis ya. Yes. Mbak Dinda boleh dibuka slide-nya. Oke, jadi ergonomis ini mengenai dimension yang pas untuk kegiatan manusia gitu ya, supaya mereka nyaman dalam aktivitas. Dan ini yang ergonomi yang saya cover ini kebanyakan untuk online learning anak-anak ya. Boleh dibuka slide berikutnya. Nah, jadi karena mereka belajar dalam waktu yang lama, jadi posisi baik laptop, baik duduk ini perlu diperhatikan. Di sebelah kiri ini ditulisnya wrong sitting posture, yang sebelah kanan ini adalah correct sitting position. Jadi ada baiknya yang namanya laptop, karena kita panjang berinteraksi online, laptop ini kalau bisa layar ada pada eye level, lurus gitu. Problemnya itu kan, keyboard itu juga harus lurus sama jatuhnya siku kita. Kalau lihat di gambar itu lurus ya, jadi jangan naik, sebenarnya harusnya seperti itu. Nah,
Problemnya kalau yang pakai laptop, itu kan kalau layar laptop kita naikin, keyboardnya ikut naik. Kalau mau keyboardnya rendah di bawah, layarnya ikut turun, gitu kan ya. Jadi tarik-tarikan. Jadinya mungkin solusinya bisa cari kayak extension keyboard. Saya rasa nggak terlalu mahal ya, extension keyboard itu sekitar 70 ribuan yang bisa dicolok pakai USB, sehingga si layar laptop itu bisa kita ganjel pakai stack of books, pakai buku-buku atau apa gitu, supaya layar bisa selevel sama mata. Sementara keyboard tinggal dicolok, dia bisa turun di bawah. Nah, jadi untuk pelajaran yang panjang seperti itu, jadi nggak capek. Nggak capek, nggak Sehingga badan nggak jadi bungkuk, karena Ya. eye levelnya dapat untuk layar. Nah, kedua, sitting posture ini penting didukung dengan kursi yang baik, karena back posture ini harus tersupport. Kalau nggak tersupport nanti back pain gitu ya, apalagi yang kayak kita yang berumur ya, gampang banget back pain nih. Kalau anak-anak mungkin belum, tapi postur tubuh mereka nanti bisa bongkok gitu. Betul. Nah, terus posisi duduk juga, posisi duduk sama lutut ini kalau bisa lurus, sedikit lebih rendah lutut ini posisinya dari posisi duduk, sedikit aja lebih rendah. Dan kaki jangan gantung, capek nanti tumpuannya ada di pangkal paha dan pantat, pegel. Jadi kaki juga harus bertumpu pada lantai, bisa resting atau bisa ada alas untuk resting. Jadi tumpuannya pada kaki dan pada tempat duduk. Itu kondisi yang baik seperti itu. Ergonomisnya dulu ya. Berikutnya Mbak Dinda. Lalu untuk berdiri, posturnya juga yang baik adalah dari tulang belakang, kepala hingga ke bawah itu lurus. Ya, jadi jangan bengkok-bengkok gitu. Takutnya nanti jadi terbiasa mendukung skoliosis lagi nanti gitu ya. Jadi kalau bisa postur lurus. Betul. Ya, dan eye level tetap dijaga, monitor kondisi lurus dengan eye level, keyboard lurus kondisi dengan sik tangan. Lalu kaki sebaiknya juga berdiri disupport sama alas yang cukup empuk seperti karpet supaya nggak capek. Seperti itu, atau keset lah gitu yang tebal ya. Saya kira seperti itu kalau ergonomi. Oke, itu dia contohnya ya. Ini pencahayaan. Ya. Tapi tadi mungkin udah dibahas ya sama pencahayaan sudah dibahas. Ya. Terima kasih Kak Prita. Untuk ergonomis ini ya, ini suka lalai sih ya saya sendiri gitu. Kadang kita mencari posisi duduk yang enak aja, yang santai gitu. Tapi ternyata tidak mensupport tulang belakang kita ya. Jadi itu memang berbahaya sih sebetulnya, bisa membuat skoliosis, bisa membuat back pain. Nah, posisi duduk seperti yang ditampilkan tadi memang sebaiknya sudah mulai kita harus selalu perhatikan, apalagi anak-anak nih yang udah di depan layar komputer dengan posisi yang miring-miring, ya kita harus selalu ingatkan supaya tegak kembali, ayo nak duduknya gitu ya, karena kasihan nanti mereka kecil-kecil udah skoliosis gitu kan ya Kak Prita ya. Iya. Oke. Nah, baik, ini ada pertanyaan lagi di chat box, saya bacakan dulu dari Ibu Helda. Ibu Helda, guru sekunderi Madania, ini menanyakan kepada Bu Siskan ya, kalau saya lihat pertanyaannya, apakah ada macam-macam kriteria dalam pembuatan agenda belajar nih Kak Siska untuk membantu siswa SMA yang cukup efektif agar tugas-tugasnya bisa diselesaikan tepat waktu? Silakan Kak Siska. Oke, Bu Helda, menjawab pertanyaannya, bagaimana sih bisa anak-anak membuat kriteria atau agenda belajar ya? Tentunya ini harus guru juga memotivasi siswa gitu, karena kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 itu pasti beda-beda ya, atau grade 10 ya, berarti Bu Nida ya. Grade 10 sampai 12 itu beda-beda gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah mau ujian gitu. Nah, ini harus benar-benar dikomunikasikan sama siswa bahwa memang tujuan akhirnya itu adalah untuk bisa lulus dengan baik, terus lagi bisa masuk ke universitas. Nah, terapkan sama siswa untuk
bisa mengatur waktu gitu Bu Nida. Bagaimana antara waktu dia belajar dan juga waktu dia main itu harus bisa diatur waktunya. Terus lagi bagaimana tadi seperti yang sudah saya jelaskan untuk memonitoring agenda-agenda kegiatan yang memang harus deadline gitu. Jadi guru juga harus komunikasi sama siswa terus gitu. Misalnya Nak, nanti seminggu lagi tugas A harus dikumpulkan ya, jangan ada perpanjangan waktu ya. Nanti jadi dari motivasi itu juga si anak akan ingat terus, oh ternyata aku seminggu lagi harus menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Helda gitu. Nah, ingatkan lagi sama anak untuk bisa belajar konsekuensi. Jadi kalau misalnya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak membuat agenda tepat waktu, itu akan ada konsekuensinya gitu. Jadi si anak juga belajar untuk tanggung jawab secara mandiri dan juga disiplin dengan waktunya. Mungkin seperti itu, Bu Nida. Semoga menjawab pertanyaan Bu Helda ya. Iya, terima kasih Kak Siska. Ya berarti parental control ya, monitoring itu tetap ya, yaitu tadi. Iya, karena memang benar harus bersinergi ya antara orang tua dan guru. Jadi diinformasikan juga apa sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, orang tua juga harus tahu supaya bisa mengecek hasilnya di rumah. Oke. Nah, agenda tinggal agenda kalau nggak dicek ya. Betul banget. Mau agendanya sebagus apapun kalau nggak ada monitoring ya bye-bye ya. Iya, Laut aja betul. gitu. Baik. Nah, ya itu sih memang kadang kita menganggap anak-anak sendiri itu udah mandiri, udah lewat aja. Tapi ternyata tadi kata Bu Rati enggak juga ternyata gitu ya. Tetap harus kita monitor. Oke, nah waktu juga nih kita sudah tinggal sebentar lagi sebelum saya tutup. Wah, seru banget nih sampai tidak terasa. Nah, saya minta closing remarks ya. Sebelum saya minta closing remarks, ini ada informasi di chat box. Jangan lupa untuk mengisi itu ya, apa G-form dari LaSalle College ya. Linknya sudah ada di chat box. Baik, silakan closing remarks dari Kak Catherine dulu mungkin. Ya, terima kasih, Nida. Maaf, masih ada pertanyaan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Satu lagi Bu dari Vino ya. Cek. Mohon maaf ada suara terdengar ya, silakan. Ada pertanyaan Bu, katanya Bu, masih ada yang mau bertanya satu. Oh, oke. Nanti ya, Filino. Terima kasih. Nanti Bu Nida cek lagi. Silakan Kak Catherine untuk menyampaikan closing remarks-nya. Oke, terima kasih Bu Nida. Saya mungkin sedikit aja dari saya. Yes. Jadi memang selama school from home ini memang dari guru, dari orang tua memang harus saling bekerja sama dengan baik. Nah, dan dari kami mungkin dari sisi desain interior, yang harus diperhatikan yang tadi yang mungkin kita juga sudah sampaikan, jangan lupa tentang ergonomi, pencahayaan, dan juga bagaimana desain yang baik. Namun sebenarnya memang dari anaknya sendiri mungkin ya, dan orang tua, dukungan orang tua pastinya sehingga anaknya bisa dapat dengan maksimal. Dan juga saya sangat menghargai sekali kayak paparan dari Bu Ratih tadi, kayak harus lebih menghargai dan juga memberikan konsiderasi ya, maksudnya anaknya mau seperti apa, seperti ini. Jadi dari komunikasi mungkin antara orang tua dengan anak juga mungkin itu adalah poin yang mungkin cukup penting. Jadi dari situ juga dari psikologi desain interior mungkin tadi kita sudah sampaikan, mungkin mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih dan untuk Sekolah Madania untuk topik yang menarik dan juga dari Bu. Baik. Terima kasih. Oke, Kak Catherine. Silakan Kak Prita. Oke, during pandemic ini challenging banget saya rasa buat semua para guru, baik orang tua dan juga anak-anaknya sendiri. Saya rasa untuk berkegiatan itu challenging. Jadi saya harap bincang-bincang kita kali ini dapat memberi masukan, bahan pengetahuan untuk menyiapkan lingkungan belajar yang mengikuti perilaku si anak. Jadi kita bisa lebih menghargai perilaku dan pribadi anak masing-masing sehingga kita dapat mengakomodasi sehingga happy environment, happy mind untuk anak-anak sehingga positif dalam belajar. Itu aja. Terima kasih.
Saya Sama-sama, Prita. Kak Prita. Ya. Iya. Kak Siska, closing remarks dari Muna. Hai. Halo? Masih mute? Oke. Oke, yuk kita sebagai orang tua dan juga guru saling support, saling mengawasi putra-putri kita, saling mengawasi dan memantau anak-anak siswa didik kita agar dapat disiplin. Orang tua juga boleh kok mengecek kegiatan anak-anaknya, baik itu lewat media belajar, lewat grup pembelajaran, atau menanyakan langsung pada guru. Maka anak-anak kita akan merasa diperhatikan dan juga akan lebih respect terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga tanggung jawab. Yes, yuk Oke, mari itu aja. kita lakukan ya. Ya. Bu Rati, boleh Bu Rati? Ya, terima kasih Bu Nida. Ini kalau saya berdasarkan pengalaman aja dan berdasarkan ilmu yang saya dapat hari ini dari para ahlinya dari LASAL. Yang pertama adalah memang akan berbeda banget ya kita menangani toddler sama anak-anak secondary yang teenager gitu. Untuk teenager dari pengalaman saya sendiri yang mesti kita ingat adalah lebih banyak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan terutama dalam hal ini kita karena bicara soal elemen desain interior gitu tetap kita harus mendengarkan apa yang menjadi mereka nyaman kira-kira. Yes. Mungkin kalau untuk lebih kecil ya kita masih bisa lebih banyak berperan ya. Nah, kira-kira gitu sih. Itu pelajaran yang saya ambil dari obrolan kita hari ini. Baik Terima ya. kasih. Bersama-sama Ibu Rati, kita kembangkan agensinya ya, jadi ownership. Baik, Ayah Bunda, Sobat Madania, terima kasih banyak atas atensinya pada hari ini. Mohon maaf, pertanyaannya yang di chatbox tidak bisa saya bacakan semua karena waktu juga ya. Nanti sesudah ini Ibu Rizky akan menginformasikan mengenai siapa saja yang beruntung mendapatkan merchandise dari sekolah Madania gitu ya Bu Rizky ya. Baik, demikian bincang parenting pada hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum. Silakan Bu Rizky. Terima kasih Bu Nida. Terima kasih Bu Nida. Kita sudah berada di akhir acara. Terus sekali bincang-bincang kita hari ini pasti menginspirasi ya. Seperti janji saya tadi, saya akan menyebutkan 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik dari kita, yaitu Ibu Husnaini Putri, Ibu Asriani, dan Ibu Helda. Selamat mendapatkan hadiah dari kami ya. Kami akan menghubungi ibu-ibu semua via email. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, Ibu Prita, Ibu Catherine, Ibu Siska, dan juga Ibu Rati yang sudah sharing. Terima kasih juga Ibu Nida yang sudah membantu acara hari ini. Baiklah, saya tutup acara hari ini. Sampai jumpa di bincang parenting kita selanjutnya. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.